Oke, sebelum kita memulai Dhammadesana, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Oke, Bante hari ini memberikan topik khususnya karena pertanyaan sebagai umat Buddhis, kita beraspirasi Buddha Sasana Cirang Titatu atau semoga ajaran Buddha bertahan lama. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya atau tindakan apa yang harus dilakukan agar sasana dapat bertahan lama? Oke, ya, jadi topik kali ini adalah Buddha Sasana. Nah, sebelum kita membahas mengenai caranya atau tindakan apa sehingga sasana ini bertahan lama. Tapi kalian mengerti nggak istilah sasana? Hah? Dalam bayangan kalian itu sasana itu apa? Hah? Sila samadipanya. Ada yang ingin memberikan pandangan lain? Apa itu sasana? Hah? Dhamma dan Sangha. Oke. Ada lagi? Nah, jadi ketika kalian beraspirasi, oh semoga Buddha Sasana bertahan lama. Hah? Zaman ajaran. Oke, Bante ini menemukan satu Dhammadesana dari Sayadaw. Cuma Bante nggak tahu Sayadaw yang mana yang memberikan, jadi Bante kutip dari beliau. Ya, yang pertama adalah sasana. Nah, di sini sasana itu dikatakan sebagai desana atau ajaran Sang Buddha. Nah, di dalam desana itu dijelaskan mengenai tiga bagian, yaitu yang pertama adalah anadesana atau Winaya Pitaka. Nah, ini penjelasan yang ada di dalam Dhammasanggani Atthakatha halaman 22. Nah, jadi secara garis besar, desana itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu anadesana, wohara desana, dan paramata desana. Nah, di sini dijelaskan anadesana itu sebagai Winaya Pitaka. Sedangkan wohara desana itu Sutanta Pitaka dan paramata desana Abhidhamma Pitaka. Ya, ini Bante belum sempat terjemahkan karena tadinya Bante akan memberikannya itu tanpa teks. Jadi Bante sudah persiapkan hanya di tulisan tangan. Tapi 2 jam sebelum ini, jam 4-an tadi, Bante berpikir kalau hanya Bante bicarakan mungkin kalian juga nggak paham. Nah, jadi tadi Bante sekilas ambil penjelasan di dalam teks seperti apa begitu ya. Nah, jadi sasana itu sebagai ajaran Buddha. Nah, ajaran Buddha terbagi menjadi 3 bagian yang disebut anadesana, wohara desana, dan paramata desana. Atau dengan kata lain, Sang Buddha mengajarkan ajaran Sang Buddha dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah Winaya Pitaka, Sutanta Pitaka, dan juga Abhidhamma Pitaka. Nah, ini penjelasan sasana. Nah, jadi kalau dari sini kita menangkap sasana sebagai desana.
Jadi sasana yang sama dengan ajaran Sang Buddha. Kemudian di sini juga saya daunya mengajarkan klasifikasi sasana itu dengan banyak cara ya. Jadi untuk mengerti sasana itu dengan berbagai cara. Nah di sini sasana secara umum itu diterjemahkan sebagai masa ajaran Buddha. Nah seperti yang kita tahu, ketika kita bilang Buddha Sasana artinya masa dari Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, nah sampai ajaran Sang Buddha itu hilang. Nah ini yang dikatakan sebagai sasana atau Buddha Sasana. Nah makanya secara umum itu diterjemahkannya sebagai masa ajaran Buddha. Nah di sini ada secara ultimate sense atau secara hakiki atau paramata. Nah sasana itu adalah niyarika, yang artinya cara atau jalan untuk mencapai pembebasan dari alam samsara atau lingkaran kelahiran dan kematian. Nah jadi sasana ini adalah jalan atau cara untuk mencapai pembebasan dari lingkaran penderitaan, kelahiran dan kematian atau samsara. Nah kemudian arti yang berikutnya, sasana ini bisa dikatakan sebagai 3 hal. Yang pertama adalah yata parada sasana. Nah atau istilahnya kata-kata itu yang diinstruksikan oleh Buddha yang berhubungan dengan peraturan para bhikkhu. Nah jadi sama tadi ya, seperti anadesana. Ini kalimat yang lainnya yaitu yata parada sasana. Yata nuloma sasanang, yang mengacu kepada Sutanta Pitaka. Nah sebenarnya penjelasan di dalam teksnya itu sebagai aneka aja saya, anusaya, cariya, adimutika, sata. Nah jadi di sini kata-kata Sang Buddha yang menjelaskan mengenai berbagai jenis yang berhubungan dengan perilaku, kecenderungan, kemudian watak seseorang, begitu ya. Atau watak para makhluk disebutnya ini sata. Nah jadi di Sutanta Pitaka, nah Sang Buddha mengajarkan panjang lebar mengenai bagaimana perilaku para makhluk, bagaimana individu tertentu yang diajarkan Dhamma itu bisa mencapai pencerahan, begitu ya. Nah ini dikatakan sebagai yata nuloma sasanang, atau dengan kata lain Sutanta Pitaka. Nah kemudian yang ketiga yaitu adalah yata dhamma sasanang. Nah ini yang berhubungan dengan hukum universal. Nah, atau dengan kata lain sebagai Abhidhamma Pitaka. Nah di sini dikatakan ketika kita berada di sasana, yang artinya berada di masa ajaran Sang Buddha, nah ketika kita mengikuti instruksi apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, pastinya bukan kita saja tetapi semua makhluk. Nah semua makhluk ketika mereka mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan, mereka pun juga akan terbebas dari penderitaan di samsara. Nah ini dimaksud dengan sasana. Nah kemudian sasana dibagi menjadi 3 dengan penjelasan yang lainnya, yaitu adalah Adi Sila Sika Sasana, Adi Cita Sika Sasana, Adi Panya Sika Sasana. Nah kalau mengacu kepada Dhamma Sanggani Atakata, nah dijelaskan Adi Sila Sika itu sebagai Winaya Pitaka, yang menyangkut mengenai peraturan para bhikkhu. Kemudian Adi Cita Sika berhubungan dengan Sutanta Pitaka, dan Adi Panya Sika yang berhubungan dengan Abhidhamma. Nah, tapi di sini kita sering mendengar ya istilah mengenai adisila, adicita, adipanya, atau sila sama adipanya.
Nah, dijelaskan kenapa disebutnya adisila atau sila yang lebih tinggi. Kalian tahu alasannya? Nah, di sini. Nah, kenapa disebut adisila? Untuk para biku, sila ini merupakan biku sila atau silanya biku yang disebut juga sebagai adisila atau yang disebut sebagai 4 jenis pemurnian. Jadi sila catu parisudi sila. Nah, tetapi untuk perumah tangga, silanya ini yang biasa mereka latih seperti Pancasila, Atta Uposatha sila, kemudian Dasasila begitu ya. Dan termasuk sama ajiwa atau penghidupan yang benar. Nah, jadi termasuk juga mereka menghindari berbagai jenis perdagangan seperti senjata, makhluk, kemudian daging begitu ya. Di sini beings itu mungkin perdagangan manusia ya. Kemudian daging ini yang untuk dijagal begitu, untuk dibunuh. Kemudian obat-obatan terlarang dan juga racun begitu ya. Nah, ini yang disebut adisila. Nah, dikatakan ini. Nah, di dalam Winaya, kenapa disebut adisila? Nah, kalau ada yang bisa menghitung, di dalam Winaya Pitaka, itu silanya biku itu sebanyak itu. Ada berapa tuh? 91, bukan juta itu ya. 91, 805 juta. 91 miliar, 805 juta, 36.000. Nah, sebanyak itu. Nah, mungkin seperti yang kita tahu juga silanya biku itu 227. Tapi sebenarnya dari 227 itu banyak turunannya. Nah, contohnya dari membunuh saja. Nah, membunuh itu punya 5 faktor. Nah, jadi ada satu faktor yang muncul, contohnya punya niat membunuh, tetapi tidak ada tindakan atau tidak ada usaha dan juga tidak ada yang mati begitu. Artinya membunuh hanya pada pikiran. Nah, ini pun juga masuk ke Winaya Pitaka. Nah, jadi di sini kenapa disebut adisila? Nah, karena saking tingginya, nah sehingga tidak hanya meregulate atau tidak hanya mengatur bagaimana untuk menghindari aktivitas tubuh yang buruk atau aktivitas ucapan yang buruk, tetapi juga aktivitas pikiran yang buruk. Nah, sehingga yang dikatakan adisila ini merupakan sila yang tertinggi. Oke, kita balik lagi. Oke, tadi di sini. Kemudian adicita sika sasana. Nah, adicita di Anguttara Nikaya kalau tidak salah, Sang Buddha juga menjelaskan apa yang disebut batin yang lebih tinggi. Nah, di sini ketika seorang meditator berlatih konsentrasi dan memasuki konsentrasi yang benar sesuai yang Buddha ajarkan, seperti jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Nah, ini yang dijelaskan di dalam Tipitaka oleh Sang Buddha mengenai adicita. Nah, dengan kata lain adicita sebagai samadhi, begitu ya. Nah, jadi ketika kalian di sini datang ke wihara, kemudian melaksanakan sila, nah ini kalian juga sedang
mempertahankan sasana. Ketika kalian berlatih meditasi, nah sepanjang kalian memegang objek, nah dikatakan di sini kalian juga memperpanjang umur sasana. Nah ketika kalian bisa berlatih dengan konsentrasi, nah kalian berlatih vipassana dan mengambil adipanya sika sasana, yang artinya kalian juga memperpanjang umur sasana. Nah, seberapa panjang umur sasana itu tergantung kita. Tergantung bagaimana kita selalu membawa ajaran Sang Buddha ini di setiap momen kehidupan kita. Nah, ini yang disebut ketika kalian beraspirasi Buddha Sasana Cirantitatu. Nah, artinya kalian harus terus membawa ajaran Sang Buddha itu bersama kalian dengan latihan. Nah, terutama di sini adalah untuk terbebas dari alam samsara. Ya, kalau kita lihat tadi yang dibahas hanya sila samadipanya, sila samadipanya, sila samadipanya. Dananya kapan? Dananya nggak ada di sini. Oke, kemudian sasana. Sasana sebagai pariyati sasana, pati-pati sasana, dan patiweda sasana. Nah, di sini pembahasan sasana sebagai 3 bagian. Yang pertama adalah pariyati sasana. Nah, mungkin kita sering mendengar ya istilah pariyati. Nah, jadi pariyati itu Kalau yang sering kita dengar adalah sekolahan pariyati di Myanmar, yang artinya sekolahan tradisional bagi samanera kecil untuk menempuh pendidikan yang pelajarannya itu hanya ada bahasa Pali, ada pembahasan Tipitaka, Abhidhamma, dan seterusnya. Nah, di Indonesia belum ada ya sekolahan pariyati. Ya, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang ada ya. Ya, Bante juga baru menerima kabar gembira dari orang tuanya Koyin, orang tuanya Samanera. Nah, jadi Samanera ini tahun 2019 itu Bante mengantar Samanera ini untuk belajar di PAUK University di Maimyo. Nah, jadi disebutnya PAUK University itu bukan universitas seperti bayangan kita gitu ya. Tapi itu karena ownernya membangun untuk menjadi pusat pariyati buat biku-biku PAUK. Nah, jadi ditulisnya PAUK University, padahal itu sebenarnya seperti sekolahan pariyati pada umumnya di Myanmar. Nah, jadi 2019 itu Bante mengantar Samanera ini yang pada saat itu usianya belum 12, hampir 12 begitu ya. Nah, jadi anak ini dari kecil itu sudah mau jadi biku, Nah, kemudian orang tuanya yang awalnya ragu, tetapi melihat tekad anaknya itu, nah akhirnya mencari tahu dan akhirnya mendukung. Nah, jadi tahun 2019 itu juga pada saat orang tuanya mengundang Bante, nah untuk membawa si Samanera ini ke PAUK untuk belajar pariyati begitu. Nah, jadi lulus sekolah dasar, si Samanera ini langsung ke Myanmar untuk belajar pariyati. Nah, kemudian sudah berapa tahun ini ya? 4 tahun nih ya, udah 4 tahun. Nah, Samanera ini sudah lancar sekali bahasa Myanmar, karena program pertama itu adalah belajar bahasa Myanmar, mungkin tahun pertama, tahun kedua. Nah, kemudian setelah lancar itu kemudian masuk ke kurikulum. Nah, jadi ikut ujian. Nah, ujian sekolahnya lulus,
ujian sekolah di luar juga lulus. Nah, tahun ini itu secara official itu mengambil ujian gelar Alangkara. Gelar Alangkara, dan baru kemarin orang tuanya mengabari Samaner itu lulus. Nah, ini contoh pariyati sasana begitu ya. Nah, jadi sasana sebagai pariyati, artinya ketika pembelajaran mengenai ajaran Buddha, mengenai Tipitaka itu terus berlangsung. Nah, di sini sasana itu tetap ada. Nah, ini yang dikatakan sebagai pariyati sasana. Nah, jadi ketika kalian dulu mungkin mengundang guru Abhidhamma ke sini untuk belajar Abhidhamma, belajar Patana begitu ya. Nah, bahkan dulu yang Bate dengar di sini juga semua hampir hafal Patana ya. Ya, kadang Bante Wapa juga cerita. Ya, biasa kalau ke rumah duka itu orang bacanya Parita, kalau yang diundang dari sini bacanya Patana katanya. Ya, jadi ini juga salah satu pariyati sasana ya. Jadi ketika kalian terus mengulang ajaran Sang Buddha, mempelajarinya, mengingatnya, menghafalnya, nah kalian juga sedang memperpanjang umur sasana. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pati-pati sasana. Nah, jadi kita juga sering mendengar nih ya istilah pati-pati. Imaya damanu dhamma pati-patiya budang pujemi. Ingat nggak? Nah, jadi setiap chanting itu kita baca ini ya. Nah, jadi pati-pati ini adalah latihan. Nah, jadi kalau setiap sore kita membacakan Imaya damanu dhamma pati-patiya budang pujemi dapang pujemi sanggang pujemi. Nah, jadi dengan kita berlatih dhamma anudhamma, artinya semua dhamma, jadi 4 maga, 4 pala, nibbana, dan juga pariyati. Nah, kita menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, khususnya pati-pati ini adalah latihan. Ya, jadi latihan sila samadhipanya ini juga masuknya ke pati-pati. Nah, jadi kalau kalian berlatih moralitas, mengambil sila, kemudian berlatih meditasi, konsentrasi, dan juga mengembangkan vipassana. Nah, kalian ini sedang memperpanjang umur sasana juga, yang disebut sebagai pati-pati sasana. Nah, kemudian patiweda. Nah, patiweda ini adalah penembusan. Nah, jadi setelah latihan, nah kalian menembus terutama pencapaian maga dan pala. Nah, ini yang disebut penembusan sasana. Sasana penembusan atau yang merealisasi sasana. Nah, jadi ketika kalian merealisasi pun, nah di sini juga kalian memperpanjang umur sasana. Maksudnya apa? Di dalam Mahaparinibbana Sutta, nah Sang Buddha menjelaskan agar murid-murid Sang Buddha itu tinggal dengan rajin sama wiharayo. Nah, waktu dulu Paul Sayadaw menjelaskan sama wiharayo yang ada di Mahaparinibbana Sutta itu seperti apa. Nah, jadi ketika seseorang dari belajar dengan pariyati, nah kemudian berlatih sila samadhipanya dengan pati-pati dan menembus dengan patiweda menjadi sotapana. Nah, seorang sotapana ini juga selain dia terus mengejar untuk pencapaian lebih tinggi, dia pun juga harus berusaha untuk mengajarkan orang lain untuk menjadi sotapana. Nah, dengan seperti ini, dia tinggal di sasana itu dengan rajin. Atau di dalam wada atau nasihat dari Sang Buddha bahwa para murid itu harus tinggal di sasana itu dengan rajin. Nah, jadi seorang sotapana harus bisa mengajarkan orang lain untuk menjadi sotapana. Nah, seorang sakadagami harus bisa mengajarkan orang lainnya untuk mencapai sakadagami. Seorang anagami harus bisa mengajarkan orang lainnya mencapai anagami.
Nah, seorang arahat juga harus bisa membuat orang lain juga menjadi arahat. Nah, ini ketika hal ini dilakukan, ketika kita tinggal di sasana ini dengan rajin, nah dikatakan dunia ini tidak kekurangan arahat. Nah, jadi kalau kalian mau melihat banyak arahat, nah kalian juga harus berusaha. Ya, oke, ini sasana ya. Jadi pariyati sasana, pati-pati sasana, dan patiweda sasana. Nah, kemudian sasana dijelaskan ke dalam 5 jenis sasana. Yang pertama adalah adigama sasana, yaitu sasana mengenai pencapaian. Kemudian pati-pati sasana mengenai latihan, pariyati sasana mengenai pembelajaran, lingga sasana mengenai penampakan sasana, dan juga datu sasana, yaitu sasana setelah Buddha Mahaparinibbana. Nah, di sini yang pertama yaitu adigama sasana ini atau pencapaian. Nah, jadi di dalam sasana ini banyak sekali pencapaian-pencapaian. Nah, seperti 4 maga, 4 phala, kemudian ada 4 patisambhida, pengetahuan analitis, kemudian ada 3 pengetahuan tewija, nah ada 6 kekuatan calabinya, begitu ya. Nah, jadi pencapaian-pencapaian di dalam sasana itu dikatakan sebagai adigama sasana. Nah, dengan pencapaian ini ya, kita juga dikatakan menjaga sasana, begitu ya. Nah, jadi mungkin 4 maga, 4 phala mungkin kalian tahu ya. Jadi Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Nah, kemudian Patisambhina ini merupakan pengetahuan analitis. Terutama bagi muridnya Sang Buddha atau bahkan perumah tangga juga bisa, ketika mereka mencapai pencapaian Maggaphala, nah terkadang dibarengi dengan 4 pengetahuan analitis ini. Yang artinya seseorang itu belum belajar Dhamma, belum tahu Tipitaka, belum mahir dalam bahasa Pali, nah tetapi ketika mereka menembus Magga dan Phala, nah terkadang pengetahuan itu berasosiasi dengan 4 pengetahuan analitis ini. Nah, sehingga secara otomatis dia itu menjadi paham mengenai Tipitaka, menjadi paham mengenai bahasa Pali, mengenai ajaran Sang Buddha dengan sangat detail. Nah, dikatakan orang yang memiliki Patisambhida Jnana ini atau 4 pengetahuan analitis, nah dia itu ketika contohnya mendengar satu syair singkatnya Sang Buddha, nah dia itu bisa menjelaskan panjang lebar apa isi syair tersebut. Nah, ini ciri Patisambhida. Nah, kemudian yang keempat ini tewija. Nah, tewija ini pengetahuan yang muncul juga yang dibarengi dengan pencapaian Magga dan Phala. Nah, siapa yang memiliki tewija? Contohnya adalah Sang Buddha. Nah, Sang Buddha dikatakan tewija pata arahat. Yang artinya ketika Sang Buddha mencapai tingkat kesucian arahat, nah dibarengi juga dengan 3 pengetahuan ini. Yang artinya dengan dibacaku, mata dewa, dan juga pube niwasa nusati jnana. Jadi melihat masa lampau. Dan juga yang ketiganya adalah asawakaya jnana. Jadi pengetahuan akan hancurnya kilesa atau menjadi arahat. Nah, ini dikatakan terkadang ada juga arahat yang memiliki tewija ini. Contohnya Sang Buddha. Nah, bagi yang ingin berlatih memiliki tewija, nah terutama sebelum pencapaian Magga dan Phala, nah mereka harus berlatih abinya. Nah, terutama 2 yaitu dibacaku dan pube niwasa nusati jnana. Jadi mata dewa dan juga melihat banyak masa lampau. Nah, di sini mungkin kalian ingat
bahwa kemarin-kemarin Bante juga ada membahas ya mengenai dua pengetahuan ini atau dua abinya ini yang digunakan atau terkadang Sang Buddha mengajarkan para muridnya untuk bisa berhasil mencapai magga dan pala. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperjelas wipassananya. Nah, terutama mengenai pacaya parigaha nyana, pengetahuan analisa sebab, yang artinya dia melihat kebenaran mulia akan asal mula penderitaan. Dengan kata lain, dia bisa mencari 5 penyebab kelahiran kembali. Yang munculnya itu tidak hanya di kehidupan sebelumnya, tetapi juga di kehidupan sebelumnya lagi, kehidupan sebelumnya lagi, kehidupan sebelumnya lagi. Nah, sehingga pengetahuan akan analisa sebab ini menjadi sangat tajam. Nah, jadi objek vipassana, nah terutama kebenaran mulia akan asal mula penderitaan, itu menjadi sangat jelas bagi meditator ini. Nah, sehingga dia memahami mengenai hukum sebab akibat atau hukum paticcasamuppada ini dengan sangat jelas. Nah, jadi orang-orang suci yang sebelum menembus magga dan pala, nah mereka berlatih dua pengetahuan abinya ini. Nah, jadi ketika menembus itu biasanya pengetahuannya itu akan berasosiasi dengan tewija atau 3 pengetahuan ini. Nah, atau yang kelima itu adalah calabinya. Nah, kalau tewija itu tadi ada 3, nah sekarang ini ada 6. 6 itu adalah 5 abinya ditambah 1 pengetahuan akan hancurnya kilesa. Nah, menjadi 6. Nah, jadi 5 abinya mata dewa, telinga dewa, kemudian melihat banyak masa lampau, membaca pikiran orang, dan juga bisa melakukan ide atau kekuatan yang di luar normal. Jadi seperti terbang, menyelam ke tanah, berjalan di atas air, dan seterusnya ya. Nah, jadi bagi meditator yang mengembangkan abinya sebelum magga dan pala, nah ketika mereka mencapai magga dan pala, mereka juga bisa mendapatkan kekuatan calabinya ini. Nah, ini yang disebut, yang dijelaskan sebagai adigama sasana, yaitu sasana dalam hal pencapaian. Ya, jadi kalau para murid Sang Buddha, nah termasuk kita semua, nah kalau rajin di sasana ini atau di masa ajaran Buddha ini, nah jadi di masa ajaran Buddha ini juga tidak pernah kekurangan orang-orang yang punya magga, punya pala, punya 4 paticcasamuppada, punya tewija, punya calabinya. Ya, kita harus berusaha ya, harus tinggal dengan rajin. Nah, sehingga di Buddha Sasana ini banyak pencapaian. Oke, kemudian yang kedua dari 5 jenis sasana yaitu adalah pati-pati sasana, yaitu sasana mengenai latihan. Ya, jadi terutama ini adalah mengenai sila. Nah, biku itu ada 4 pemurnian sila. Nah, sedangkan umat atau perumah tangga biasa upasaka upasika, nah mereka juga bisa menjaga sila di dalam sasana, yaitu 5 sila, 8 sila, 10 sila, dan juga sama ajiwa. Nah, jadi yang dikatakan pengikut Sang Buddha, pengikut ajaran Sang Buddha, nah ini nggak ada yang 4 sila, nggak ada yang 3 sila, ya. Nah, jadi di sini seenggaknya kalian harus punya 5 sila, baru dikatakan Buddhis, baru dikatakan pengikutnya Sang Buddha. Oke. Nah, apa itu 4 pemurnian sila? Yang pertama di sini adalah Patimokkha Samvara Sila. Nah, jadi ketika para biku atau bikuni menjaga peraturan biku atau bikuni, nah di sini dikatakan Patimokkha Samvara Sila. Kemudian ada yang namanya Indriya Samvara Sila. Nah, jadi di sini dia menjaga pintu indriya. Jadi ada 6,
Ada mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan, dan juga pikiran begitu ya. Nah, jadi ketika seseorang selalu mengarahkan batinnya ke objek samatha atau vipassana, nah di sini dikatakan dia juga sedang menjaga indriya samwarasila atau menjaga 6 pintunya. Nah, jadi kenapa harus dijaga? Ya, jadi yang dari di Dhammadesana sebelumnya juga Bante menjelaskan ya, bahwa kalau kita lalai, nah jadi kekotoran batin itu akan selalu muncul lewat mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, sentuhan tubuh kita, dan juga batin kita. Nah, dengan cara kita terus menaruh perhatian kita ke objek meditasi, nah di sini kita sedang menjaga pintu-pintu ini, nah sehingga kekotoran batin itu tidak bisa masuk, kekotoran batin itu tidak bisa muncul di dalam batin kita. Nah, ini yang dikatakan sebagai indriya samwarasila. Kemudian ajiwa parisuddhisila. Nah, di sini terutama sila yang terkait mengenai penghidupan yang benar. Nah, jadi buat para biku, nah jadi penghidupan yang benar itu seperti apa? Nah, jadi ketika mereka menerima persembahan, jubah, makanan, kemudian tempat tinggal, kemudian obat-obatan, nah para biku itu harus menjaga silanya secara murni, nah sehingga dia juga melakukan yang disebut ajiwa parisuddhisila. Nah, jadi di sini para biku harus menjalankan silanya itu dengan baik, nah sehingga dia memiliki penghidupan yang benar. Nah, jadi kalau para biku tidak menjaga silanya, nah dia sebenarnya seperti sedang melakukan mata pencarian yang salah. Nah, makanya terkadang Sang Buddha menjelaskan ada 4 jenis orang begitu ya. 4 jenis samana. Nah, di mana samana ini sebagai tuan. Tuan itu dia mendapatkan 4 kebutuhan dan menggunakannya sebagai si pemilik. Nah, kalau si samana itu seorang arahat. Nah, jadi kalau dia seorang arahat, kata arahat ini adalah yang pantas menerima persembahan, disebutnya arahat. Nah, jadi dikatakan arahat ini kalau dikasih persembahan, nah dia mempersembahkannya itu seperti miliknya. Jadi seperti tuan dari pemberian tersebut. Nah, ada yang menggunakan barang-barang persembahan itu sebagai pewaris. Nah, di sini biku yang belum mencapai arahat, tetapi dia menjalankan sila dengan baik dan selalu merenungkan ketika menggunakan persembahan tersebut. Nah, jadi dikatakan biku yang seperti ini menggunakan persembahan dari umat itu sebagai pewaris. Nah, karena para biku itu merupakan anaknya Buddha, Sakyaputta. Nah, jadi kita sebagai pewaris. Nah, tetapi kalau memiliki sila dan juga selalu melakukan perenungan, begitu ya. Nah, tetapi ada juga samana itu seperti si penghutang. Nah, jadi ketika memakainya itu merasa dia itu berhutang kepada orang yang memberikan persembahan itu. Nah, atau maksudnya ketika dia menggunakan sebagai penghutang itu seperti dia tuh harus mengganti barang yang dia pakai. Nah, di sini kalau si biku ini dia menggunakan barangnya itu, tetapi dia tidak, walaupun dia menjaga silanya, tetapi dia lupa untuk merenungkan ketika atau sebelum memakai barang persembahan. Nah, jadi patisan kayonisonya itu tidak dilakukan. Atau perenungan atau perhatian secara bijaksana. Contohnya apa?
Ya sebelum contohnya memakai jubah, nah biasa para biku itu akan merenungkan. Oh, saya memakai jubah untuk menghindari tubuh ini dari dingin, dari panas, dari gigitan nyamuk, dari serangga, begitu ya. Nah, jadi terutama untuk menutupi bagian tubuh yang membuat rasa malu. Nah, jadi ketika merenungkan itu sebelum memakai jubah, nabiku itu sedang melakukan sila yang keempat itu ya, Pacaya Sanisita Sila. Ya, jadi dia merefleksikan secara bijaksana ketika menggunakan 4 kebutuhan. Nah, begitupun juga ketika sebelum makan. Nah, para biku itu pun juga akan merenungkan, saya makan itu bukan untuk menggemukkan, mempercantik diri, untuk main-main begitu ya. Nah, tetapi hanya untuk keberlangsungan tubuh. Nah, untuk menjalankan kehidupan suci, Brahmacharya. Dan juga untuk menghilangkan rasa lapar, untuk tidak menimbulkan kekenyangan begitu. Nah, jadi ketika makan dengan seperti ini, nabiku itu akan hidup tanpa cela. Nah, jadi nggak bisa dicela. Nah, misalkan ada yang mencela, oh para biku hidupnya nyaman, makanannya banyak, makanannya setiap hari istimewa begitu ya. Nah, jadi biasa kalau di rumah itu cuma satu meja, kalau di sini bermeja-meja sampai pintu masuk gitu ya. Nah, kemudian ada yang mencela, oh biku hidupnya mewah begitu seperti itu. Nah, tetapi ketika dia mengerti bahwa biku ini memiliki sila seperti ini dan menggunakan barang persembahan itu pun juga tidak dengan kemelekatan, bukan tidak untuk tujuan kesenangan, tetapi hanya untuk seperti ini. Nah, dia itu tidak bisa dicela. Nah, makanya harus direnungkan begitu ya. Nah, begitupun juga dengan menggunakan tempat tinggal. Jadi di sini kalian dana untuk mendirikan wihara seperti ini. Nah, jadi di sini ketika para biku menggunakan bangunan wihara ini, nah para biku pun juga merenungkannya. Nah, jadi memakai bangunan ini untuk terhindar dari panas, dari dingin, dari gigitan nyamuk, begitu ya. Nah, kemudian obat-obatan pun juga sama. Nah, obat-obatan pun itu termasuk jus. Nah, jadi setiap sore juga selalu di sini ada yang mendanakan jus. Jus sore. Nah, jadi biku sebelum menggunakan atau meminum jus sore ini juga selalu merenungkan. Nah, jadi untuk menghilangkan ketidaknyamanan. Nah, bahkan terkadang ada juga katanya sayadaw yang sangat ketat winayanya. Nah, bahkan minum air pun juga harus direnungkan sebagai Patissankha Yoniso. Oke, ini mengenai silanya biku ya. Jadi kalau biku melakukan 4 pemurnian sila ini yang dikatakan sebagai adisila, dia juga sedang memperpanjang umur sasana. Nah, kemudian di sini pariyati sasana, yaitu sasana sebagai pembelajaran. Nah, secara singkatnya sebenarnya pariyati sasana ini adalah seluruh Tipitaka dengan kitab penjelas makna dan sub penjelas maknanya. Nah, ini diklasifikasikan Winaya Pariyati Sasana, yes, itu seluruh peraturan-peraturan yang Buddha tetapkan di dalam kitab Winaya Pitaka, yang banyaknya itu sampai 91 miliar begitu ya. Ya, termasuk juga contohnya Katina begitu ya. Nah, jadi Katina itu Sang Buddha memberikan peraturan. Nah, jadi misalkan biku selesai wasa atau biku yang sudah menjalankan wasa dengan sempurna, nah baru bisa mengadakan katina. Nah, jadi ini juga masuk ke dalam peraturan yang banyak ini. Ataupun juga seperti tugas-tugas samana, tugas-tugas seorang para biku, atau tugas-tugas seorang yang sudah ditabiskan. Nah, jadi contohnya
membersihkan kuti. Nah ini juga masuk ke Winaya. Ya, jadi Sang Buddha itu di dalam Winaya itu memberikan peraturan bahwa para biku yang tinggal di wihara ini karena merenungkan secara bijaksana menggunakan tempat tinggal. Artinya dia juga harus memiliki gratitude. Nah, jadi kepada si pendana wihara atau pendana kuti. Nah, jadi agar tempat kutinya atau wiharanya itu dapat digunakan secara maksimal. Nah, terutama untuk pencapaian sasana. Nah, seperti yang tadi bisa muncul maga, bisa muncul pala, bisa muncul 4 pengetahuan analitis dan seterusnya. Dan juga bisa memberi manfaat bagi si pendananya. Nah, bahkan di Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan, nah kalau ada orang yang berdana senasana. Nah, senasana ini banyak artinya. Jadi tempat duduk juga senasana. Nah, kursi yang kalian gunakan itu juga senasana. Kuti itu juga senasana. Wihara itu juga senasana. Nah, kalau ketika kalian mendanakan kepada sangga begitu ya, kepada para biku, bikuni, samanera, samaneri begitu. Dan mereka menggunakan senasana ini untuk pencapaiannya. Nah, walaupun hanya 1 jentik momen waktu yang digunakan untuk masuk ke dalam pencapaian konsentrasi. Nah, dikatakan dia akan memberikan manfaat yang tidak bisa dikalkulasikan untuk si pendananya. Ya, jadi ini sebagai ungkapan terima kasih. Nah, ini juga masuk ke dalam Winaya Pitaka. Jadi seperti tugas-tugas untuk membersihkan kuti, kemudian tugas-tugas dari seorang murid kepada pentabis atau guru pengajar dhamma begitu ya. Nah, jadi semua tugas-tugas itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, masuknya ke peraturan. Nah, jadi ya silanya biku itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Nah, makanya di dalam Wisudimagga itu dijelaskan begitu. Jadi manfaat sila itu seperti apa, nah sila-silanya sampai yang terkecil itu seperti apa begitu ya. Nah, sampai contohnya di dalam sutta, Sang Buddha menjelaskan biku itu nggak boleh ngajarin yang bukan biku atau perumah tangga, seperti ilmu ramalan, kemudian cara baca bintang untuk meramal sesuatu dan seterusnya. Nah, yang seperti itu juga masuk ke dalam silanya biku. Jadi hal-hal terkecil. Nah, makanya kenapa ketika dikalkulasi, silanya biku ini sebanyak 91 miliar. Jadi enggak heran begitu ya. Oke, kemudian Sutanta Pariyati Sasana, yaitu Sutta Pitaka. Jadi di Sutta Pitaka ini sebenarnya dikelompokkan menjadi 5 kelompok atau yang kita sebut nikaya. Nah, jadi sutta itu diklasifikasikan sebagai sutta yang panjang atau Digha Nikaya itu terdiri dari 34 sutta, kemudian Majjhima Nikaya 152, Samyutta Nikaya ada 7.762, Anguttara Nikaya ada 9.557 sutta, dan Khuddaka Nikaya. Nah, ini tidak lagi dihitung sutta tetapi seperti chapter begitu atau seperti buku. Nah, jadi Dhammapada ini masuknya ke Khuddaka Nikaya juga begitu. Buddha Wangsa cerita mengenai Sang Buddha juga masuknya ke Khuddaka Nikaya. Kemudian cerita Jataka, cerita mengenai Bodhisatta, mengumpulkan parami, masuknya juga ke Khuddaka Nikaya. Nah, makanya terdiri dari 18 volume. Dan yang terakhir adalah Abhidhamma Pariyati Sasana. Ya, ini juga Abhidhamma ya, kalian juga sudah paham. Nah, jadi ini semua 3 pitaka yang dijelaskan sebagai Pariyati Sasana. Nah, jadi kalau kita ingin mempertahankan sasana, di sini kita juga harus
berusaha untuk belajar sebanyak yang kalian bisa begitu ya. Menghafal sebanyak yang kalian bisa. Mengulang sebanyak yang kalian bisa. Ya, jadi ini PR-nya sangat banyak ya. 1 hari nggak selesai, 1 minggu nggak selesai, 1 tahun nggak selesai, seumur hidup juga mungkin belum puas. Ya, belum puas. Nah, jadi ketika bisa mengulang mengenai Winaya itu isinya apa aja, Sutta itu apa aja, Abhidhamma Pariyati Sasana itu apa aja. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan secara sistematis bagaimana cara untuk mencapai Nibbana. Nah, ini juga keuntungannya ya untuk Sasana. Oke, Bante cepat aja. Ini Lingga Sasana penampakan. Jadi Sasana sebagai wujud, yaitu kalau kita bicara Sasana, nah pasti ada biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, upasika. Ini yang disebut Lingga Sasana. Nah, kemudian Datu Sasana. Ya, jadi ini adalah Sasana setelah Buddha mencapai pemadaman akhir, yang dimana tersisa hanya reliknya Sang Buddha, atau disebut Datu, ya, Datu Sasana. Dan di sini juga yang menjelaskan mengenai bagaimana Sasana itu akan hilang sesuai dengan ramalannya Sang Buddha. Nah, ini masuknya ke juga Datu Sasana. Nah, di sini yang paling penting, nah di sini di Tipitaka itu ada penjelasan pariyatita tithaya sasanang tithahoti. Nah, jadi selama pariyati itu tetap ada, sasana itu tetap ada. Nah, jadi di sini kalau pariyatinya luntur, nah sasana pun juga luntur. Nah, jadi selama kita masih bisa belajar, selama kalau ketemu dengan yang lainnya, sudah berapa sutta kamu hafalin begitu ya. Nah, ini sasananya semakin ada begitu ya. Jadi setiap ketemu pembahasannya mengenai sutta, mengenai abhidhamma begitu ya. Nah, jadi berarti sasana itu masih tetap ada gitu ya, tetap berdiri kokoh. Nah, kemudian ada juga penjelasan Winayo nama Buddha Sasana Ayu. Winaye tite sasanang titang hoti. Nah, di sini selama ada winaya, Buddha Sasana itu akan panjang umurnya. Ya, jadi selama winaya berdiri kokoh, sasana pun juga tetap berdiri kokoh. Nah, ini penjelasan ini itu munculnya di mana? Di Konsili Buddhis yang pertama. Nah, di sini kata-kata yang Bante cuplik dari Konsili Buddhis yang pertama. Nah, jadi pada saat itu Bante Mahakasapa sebagai pemimpin Konsili Buddhis itu bertanya kepada para biku, "Auso, nah untuk pembahasan pertama kita bahasnya Dhamma dulu atau Winaya dulu?" Nah, jadi jawaban para biku apa? "Bante, Winayo nama Buddha Sasanasa Ayu, Winaya tite sasanang titang hoti. Tasma patamang winayang sanggayama." Jadi Bante, nah jadi selama winaya itu ada, Buddha Sasana itu panjang umurnya. Jadi kalau winayanya tegak berdiri, sasana pun juga kokoh. Nah, jadi untuk itu kita bahas pertama yaitu winaya. Nah, jadi di sini selama para umat menjaga Pancasila, 8 sila, Dasa sila begitu ya. Nah, jadi selama upasaka upasika itu masih ditemukan ada yang berlatih Pancasila, Atasila, Dasasila. Nah, ini Buddha Sasana kelihatannya panjang umurnya. Dan juga ketika para biku juga menjalankan 4 pemurnian sila, nah di sini sasana juga umurnya panjang. Nah, jadi kalau ingin mendukung sasana, nah kalian juga harus menciptakan kondisi ini berjalan dengan baik. Nah, jadi para umat dikondisikan untuk penjaga sila begitu ya. Nah, jadi bukan yang melanggar malah disupport begitu. Nah, tetapi di sini saling mengingatkan. Nah, ini tercermin dengan sasana yang umurnya panjang.
Nah, begitupun juga, nah kalian mengkondisikan agar para biku itu juga bisa berlatih winaya dengan baik. Nah, sehingga di sini sasana pun juga akan kelihatan umurnya juga panjang. Ya, ini sekilas mengenai Buddha Sasana. Nah, jadi ketika kita mengingat Buddha Sasana Cirang Titatu, begitu ya. Nah, artinya di sini kita berharap Buddha Sasana itu selalu bisa panjang umurnya, masa ajaran Buddha itu lestari. Nah, kita juga harus bisa terus mempraktekkan ajaran Buddha, khususnya sila samadhipanya dan juga pariyati. Nah, sehingga umur sasana ini semakin panjang. Semoga ajaran Buddha tetap lestari, semoga dengan ajaran Buddha yang tetap lestari, nah semoga kita semua juga bisa mencapai Nibbana di masa ajaran Buddha ini. Oke, kita ulang ya. Buddha Sasana Cirang Titatu 3 kali. Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.35, marilah kita menutup acara hari ini dengan pelimpahan jasa. Mohon bimbingannya, Bante. Oke, mari kita tutup dengan pelimpahan jasa dan aspirasi. Etawata ca ammehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabba satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labandu. Sadu, sadu, sadu.